Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu. Baik, sehat, Bu. Baik, Ibu akan absen dulu ya. Yang pertama, Amelia Zahwa. Hadir, Bu. Yang kedua, Aprilia. Hadir, Bu. Selanjutnya, Wina Hadir, Bu. dan Natasya. Saya, Bu. Baik, hadir semua ya. Baik, selanjutnya tolong ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, ketua kelasnya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdiri dulu semua anak-anaknya untuk melakukan ekspresi. Kalau Ibu bilang tepuk pagi, berarti sekali. Tepuk siang 2 kali. Kalau tepuk malam, tepuknya setengah. Baik, tepuk pagi, siang, pagi, malam, siang, pagi, malam, malam, siang. Baik, terima kasih. Baik, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu adalah teks laporan hasil observasi. Baik, Ibu akan kalian bisa lihat di sini ada teks laporan hasil observasi. Kembali bersama Bestari ID di sini. Bestari ID akan membahas tentang berbagai macam materi bahasa Indonesia. Kali ini, Bestari ID akan membahas materi tentang apa saja sih? Yuk kita simak. Namun, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui berbagai video-video terbaru dari Bestari ID. Kali ini, Bestari ID akan membahas materi tentang teks laporan hasil observasi. Tapi, sebelum itu, pernah tidak sih sahabat pintar berkunjung ke suatu tempat? Museum misalnya. Tentu pernah kan? Kalau kalian amati, di dalam museum itu banyak hal yang dapat digunakan untuk membuat teks laporan hasil observasi. Baik, kita kembali lagi kepada materi yang akan kita bahas, yaitu teks laporan hasil observasi. Apa pengertian dari teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Observasi, apa itu observasi? Observasi adalah kegiatan kunjungan atau kegiatan pengamatan. Dan ada beberapa ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, teks laporan hasil observasi bersifat objektif. Objektif dapat diartikan tidak memihak pada apapun. Yang kedua, ditulis berdasarkan fakta. Tentunya, fakta ditemukan pada saat pengamatan dan maksudnya adalah teks laporan hasil observasi ditulis berdasarkan pengamatan yang sebenar-benarnya atau tidak ada manipulasi data pada teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, tidak mengandung hal-hal yang menyimpang. Maksudnya adalah tidak mengandung dugaan-dugaan yang tidak tepat atau pemihakan terhadap sesuatu. Inti dari pernyataan ini adalah tidak menyimpang, ditulis berdasarkan fakta yang tidak memihak pada apapun. Ciri yang selanjutnya adalah ditulis secara lengkap. Maksudnya, data yang sahabat pintar temukan pada saat pengamatan semuanya ditulis pada teks. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi, kita amati yuk. Teks laporan hasil observasi pun mempunyai struktur. Struktur itu adalah susunan dari teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, definisi umum. Pengertian dari definisi umum adalah objek yang diamati oleh sahabat pintar, misalnya museum, berarti museum itu adalah tempat untuk menyimpan benda-benda bersejarah dan lain-lain. Struktur yang kedua adalah
bagian. Di dalam deskripsi bagian, terdapat klasifikasi untuk menggambarkan objek. Misalnya, museum. Di dalam museum itu terdapat benda-benda bersejarah, yaitu ada patung, topeng, wayang, prasasti, dan sebagainya. Struktur yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Di dalam deskripsi manfaat, terkandung manfaat pada objek yang diamati. Misalnya, kita masih membahas tentang museum. Memiliki manfaat untuk media pelestarian budaya. Baik, demikian pembahasan materi tentang teks laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat bagi sahabat pintar ya. Kita baru lagi pada materi berikutnya. Sampai jumpa. Tadi adalah mengenai mata pelajaran laporan hasil observasi. Di sini siapa yang bisa menyimpulkan apa itu laporan hasil observasi? Saya, Bu. Baik, Aca. Laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang berisi informasi atau penjabaran umum dari hasil pengamatan langsung terhadap suatu objek, peristiwa, ataupun kegiatan. Baik, terima kasih Aca. Tepuk tangan untuk Aca semuanya. Baik, apa ada lagi yang ingin menyimpulkan? Baik, apa semuanya sudah paham materi laporan hasil observasi ini? Paham, Bu. Baik, Ibu akan Nah, ini video. Nah, kalian tonton. Nanti Ibu akan kirim LKPD-nya di grup kelas ya. Baik, Bu. Tanjung Pinang adalah ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kota ini terletak di Pulau Riau dan beberapa pulau kecil seperti Pulau Rempah dan Pulau Bulu. Kota Tanjung Pinang dulunya adalah pusat pemerintahan Kesultanan Riau. Sebelum dibukakan menjadi kota otonom, Tanjung Pinang dulunya adalah ibu kota Kabupaten Kepulauan Riau atau sekarang Kabupaten Bulu. Kota ini juga awalnya adalah ibu kota Provinsi Riau, meliputi Riau Daratan dan Kepulauan, sebelum kemudian dipindahkan ke kota Pekanbaru. Pelabuhan Laut Tanjung Pinang yang sering ditenggelam memiliki kapal kapal bersepeda dan speedboat untuk akses domestik ke Pulau Baram dan pulau-pulau lain seperti Kepulauan Karimun dan Palu, serta kota-kota lain di Riau. Pelabuhan ini juga merupakan akses internasional Indonesia dan Singapura. Berdasarkan suara pesawatnya, Tanjung Pinang merupakan bagian dari Kerajaan Malaka. Setelah jatuhnya Malaka dengan Portugal, Sultan Mahmud Syah menjadikan kawasan ini sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Malaka. Kemudian menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Johor sebelum diambil alih oleh Belanda setelah mereka mendirikan Pemerintahan Raja Haji Fisabilillah tahun 1784 di Pulau Riau. Pada masa Hindia Belanda, Tanjung Pinang merupakan pusat pemerintahan Karasidenan Riau. Pada tahun 1957, Tanjung Pinang menjadi ibu kota Provinsi Riau, namun 2 tahun kemudian, ibu kota provinsi itu dipindahkan ke Pekanbaru. Setelah itu, statusnya menjadi kota administratif hingga tahun 2000. Pada tahun 2002, kota Tanjung Pinang kembali menjadi ibu kota provinsi, yakni Provinsi Kepulauan Riau. Suku Melayu merupakan penduduk asli dan kelompok suku bangsa terbesar di Tanjung Pinang. Di samping itu, terdapat pula suku Bugis dan Tionghoa yang sudah ratusan tahun berbaur dengan suku Melayu dan menjadi penduduk tetap sejak zaman Kesultanan Johor Riau dan Presiden Riau. Suku Bugis awalnya menetap di kampung Bugis dan suku Tionghoa baru menetap di Jalan Mereka. Setelah masa kemerdekaan sejak tahun 1980, suku Minang mulai mendatangi Tanjung Pinang dengan orang Minang sebagian besar menempati pemukiman di sekitar pasar. Bahasa yang digunakan di Tanjung Pinang adalah bahasa Melayu Persik. Bahasa Melayu kota ini hampir sama dengan bahasa Melayu yang digunakan di Singapura. Adapun persentase penduduk kota Pinang berdasarkan agama yang diakui ialah agama Islam sebanyak 78,00%, kemudian Kristen sebanyak 9,10%, penganut agama Buddha sebanyak 12,64%, Konghucu 0,23%, dan sebagian kecil beragama 0,03%. Sekian dulu pembahasan mengenai histori atau sejarah sampai keberagaman etnis, suku, agama, dan budaya serta bahasa. Pada video selanjutnya, kita akan membahas mengenai wisata populer dan kuliner yang ada di kota ini. Nah, tadi itu adalah menjelajahi informasi tentang sejarah Kota Tanjung Pinang. Jadi kalian habis ini bikin kelompok, masing-masing terdiri dari 2 kelompok, Ibu akan kirim LKPD-nya ke grup kelas ya. Baik, Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soal yang Ibu bagikan tadi ya. Siapa yang mau mempresentasikannya duluan? Saya, Bu. Dari kelompok Baik, Kak Aca boleh berdiri. Ya.
Jadi saya mewakili kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang pertama, seperti apa situasi dalam kota Tanjung Pinang dalam video tersebut. Menurut kami, kota Tanjung Pinang dalam video tersebut kota yang tenang dan juga memiliki nuansa budaya Melayu yang sangat kental, yang dimana mencerminkan perpaduan antara sejarah, budaya, dan juga kehidupan modern. Baik, terima kasih Aca. Boleh tepuk tangan untuk Aca semuanya. Baik, kelompok 2, boleh. Baik, Zahwa boleh berdiri. Kunjungan ke situs sejarah seperti makam dan bangunan peninggalan kerajaan, kegiatan budaya, serta aktivitas masyarakat lokal seperti berdagang dan berkesenian. Baik, terima kasih Zahwa. Beri tepuk tangan untuk Zahwa. Nah, dari materi laporan hasil observasi ini, apakah semuanya sudah paham? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan ulang tentang apa itu laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi yaitu dokumen yang berisi informasi tentang suatu objek atau situasi yang diperoleh setelah melakukan penelitian atau pengamatan yang struktur. Baik. Sekian mungkin pelajaran kita pada pagi ini. Minggu depan kita akan masuk kepada teks prosedur. Jadi anak-anak semua bisa mempelajari hasil teks prosedur itu. Baik, saya sangat senang melihat semangat belajar kalian. Jangan pernah berhenti mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Baik, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.